Acara selanjutnya ceramah dan doa oleh Ustaz Samsul. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum kita mulai menuju Madinatul Munawwarah, mari sama-sama kita kirimkan satu kali surat Al-Fatihah kepada Rasulullah. Kiranya kecintaan kita pada ini kepada beliau dapat beliau terima, dan insya Allah beliau akan menunggu kita di salah satu surga-surganya. Pejamkan mata, bayangkan kita di hadapan kubur Rasulullah. Pejamkan mata, bayangkan kita di hadapan kubur Rasulullah. Kita baca surah Al-Fatihah, mohon hidayah dari Allah. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi khususnya ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultan Walid Al-Qutb Rabbana ajma'in lahumul Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum ya Habib. Irhamna bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Puja puji milik Allah.
paling dipuja-puji Allah? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Burung siapa ciptakan? Pinter. Cacing siapa ciptakan? Cerdas. Langit siapa ciptakan? Pinter. Planet siapa ciptakan? Planet ada berapa? 9. Salah satunya adalah bumi. Kalau nggak ada bumi kita bisa hidup? Enggak. Apakah kita bisa hidup di air? Yang hidup di air siapa? Ikan. Kalau manusia anak masuk air meninggal. Karena kita tidak punya insan. Kalau ikan bernafas dengan kalau manusia bernafas dengan boleh dengan hidung, boleh dengan mulut, yang tak boleh dengan knalpot. Makanya kalau kita ngaji kan tarik nafas dari hidung. Kalau kita tarik nafas dari hidung, itu nafas kita akan panjang. Tapi kalau kita tarik nafas dari mulut, yang pertama suara pendek, yang kedua suara serak. Karena Ustaz salah satu dewan juri tilawah. Ini tuh firman Syah, alhamdulillah suaranya manis seperti orangnya ya. Iramanya pun enak sampai Ustaz tadi meneteskan air mata ya, walaupun ayat yang sudah bisa dibaca oleh orang ya. Tapi ayat itu kalau dibaca dengan hati beda rasanya, dibaca dengan mulut beda, sangat beda. Makanya untuk anakku khususan Firmansyah, nanti tarik nafas dari hidung, baru lepaskan dari mulut, suaranya ditarik dari dalam perut, dari bawah perut, jangan dari kerongkongan. Kalau dari kerongkongan, cepat kerongkongan kita beri dan serak. Contoh misalnya, sabar dulu 2 kali, langsung tarik hidung, nafasnya dari hidung. Tadi suara kita tidak akan serak kalau ditarik dari perut. Itu biasanya orang istiadat mereka ada tata cara. Insyaallah tadi saya contoh model. Oke, kembali ke lektor. Siapa yang menciptakan awan? Bukan Presiden Amerika. Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Siapa yang menciptakan batu-batu besar dan batu kecil? Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Kalau bulan bisa ngomong, pasti dia akan ngomong bahwa dia diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa. Kalau bintang bisa ngomong, pasti dia akan ngomong bahwa dia diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa. Kalau Pak bisa ngomong, ayo kenal Pak. Tokek kenal. Nah, kemana suaranya? Oh, di sini ada tokek. Iya, tokek juga diciptakan oleh Allah.
Kita siapa yang ciptakan? Allah, bukan mama, bukan papa. Justru mama papa diciptakan oleh Allah. Mama papa kan dari nenek dan kakek. Nenek kakek juga diciptakan oleh Allah. Oh enggak Ustaz, nenek kakek kan ada lagi ayahnya. Siapa namanya? Sama. Itu lagi kasar. Artinya apa? Kita ini ciptaan Allah. Coba anakku semuanya, kalau kita melihat pohon kelapa, kira-kira yang nampak pohon kelapa atau yang menciptakan pohon kelapa? Kalau kita lihat pohon kelapa, berarti iman kita masih 10%. Karena pohon kelapa itu diciptakan oleh Allah. Berarti kita harus berhasil melihat bukan yang nampak saja pohon kelapa, tapi pencipta pohon kelapa. Makanya untuk bundaku tersayang semuanya di sini, beliau ini semua kekasih Allah, titipan Allah, dan akan dititipkan kepada kekasihnya sendiri. Bangga, bahagia bahwa bapak guru di sini, ibu guru di sini bahagia daripada kekasih Allah. Lalu siapa yang paling tinggi kasih di dunia ini? Suami. Kalau enggak meninggalkan, ditinggal, tunggu waktu. Anak kalau enggak ditinggalkan, meninggal. Harta kalau enggak ditinggalkan, meninggal. Yang tidak pernah meninggalkan kita siapa? Allah. Makanya bahagialah. Ujian ini seperti ayah anda bilang tadi, ujian ini terjawab dalam surat Ali Imran ayat 31-32. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini persis seperti dalam surat Ali Imran ayat 31-32 dan surat Al-Baqarah 152. Jadi judul ini dua surat ini. Surat Ali Imran 31-32 nanti boleh buka. Yang kedua surat Al-Baqarah 152-153. Salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, wahai sahabatku, ya Rasulullah, tahukah kamu siapa orang yang paling pelit di dunia ini? Oh, yang kamu bersedekah Rasul, yang kamu memberikan? Bukan. Lalu siapa ya Rasul? Orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang apabila disebut namaku dia enggak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad, sunnah kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tabi'in, para alim ulama, mukaddimin, akhirin dan yang mutabar, takdim hormat kami terutama kepada kepala sekolah, bunda dan seluruh bunda-bunda yang lain sebagai kepala sekolah dan staf di SDLB yang mulia, istimewa ayahanda kami yang eksis walaupun beliau sudah usia senja, tapi di mana saja ada undangan maulid beliau pernah tinggal dimanapun, dan saya paling sering jumpa dengan beliau dalam maulid. Asal ada saya tengok ada beliau, khususan di Aceh Besar ini. Dan mohon doa restu tanggal 24 hari Ahad malam Senin saya ceramah maulid di TPA di Darussalam. Mohon doa restu supaya saya sehat, tidak ada halangan apapun di jalan. Tercinta, tersayang, buah hati kami semua, murid-murid yang sangat luar biasa, kekasih Allah, anakku, kalian sekarang seperti ini, di dunia seperti ini, tapi di akhirat kalian di atas kami semua.
Kamu kalian? Ya? Kalau kalian sabar, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Jadi kalian walaupun diberikan kelebihan oleh Allah seperti ini, tapi kalian tidak meninggalkan sholat dan sabar, lalu Allah memberi satu kegembiraan, innallaha ma'as-sabirin. Barang rasa inam alam lam alam diaturma dalam hudik wahirakan lu cobaan menunggutanya, kadang di rumah kadang jalan kadang hambang kedehang de cobaan lo cinebi wahai aki ingat kita naluna kadang kadangnya cobaan kebi kadang aki lam rumah tangga, tapi ku ingat getana dalam mudahnya nadua bukai kepayang kubur semayang wadah pakai kedua sabalam dada dua bukainya dengan hayatan kena Tuhan di dalam donya berangkasa dengan kekayaan akhirat merupakan Rasul mulia. Rasulullah manusia bersabar di dunia sampai 20 Rasulullah kena wafat. Di Rasulullah di kurung bukan roti kita, roti dibuat sendiri, lembut halus. Di rumah di toko jiwa-jiwa kejak maksa ke Madinah. Ada satu orang-orang tua Yahudi yang tipu rompet ke Nabi Muhammad. Kompanyo tapi kena kompanyo. Kamar gaya ini, kau ada kompanyo kan? Kami mana boleh kompanyo tipu roh. Hai. Ni orang kumilan pada tanya, mana ada buat si Muhammad? Nempel Muhammad. Ni si Muhammad dan Sule, ni si Muhammad dan pendusta, ni si Muhammad dan ahli sihir. Kemudian Rasulullah tidak apa nenek, kakek, duduk ya, duduk payung Yahudi, itu diterima situ, cara Rasulullah lebih lembut, anak tengok, anak melada, lembut. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu? Hai, Zona, jangan sagai-sagai menumpuk si Muhammad. Si Muhammad yang kamu mengaku dari Nabi, dari mengaku Rasul pilihan, dari mengaku khatamun Nabi wal Mursalin. Oh, Muhammad, bahkan contoh, yang si Muhammad yang pendusta, yang kebuka Pak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nak tunggu. Oh, tunggu ni. Hanya dekat usul rugi dengan penuh kasih sayang. Kabeh rugi Nabi Muhammad jauh. Selama 2 bulan berturut-turut Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki oleh Yahudi tuanya. Tapi Rasulullah tetap bersulung di siulur dua. Wahai Rasulullah gereja Sayyidina Umar bahasa gereja Pak Aisyah, ya Aisyah menurut negara nah yang ada kubur dalam Rasulullah yang Rasulullah kubur nah dalam kubur Umar lagi yang menali gabih hidup kubur mandul Cina ingat le kurna tuh
Rasulullah 2 bulan sebelum wafat beliau selalu pergi di sudut kota Madinah menyuap menyuapi kakek tua Yahudi. Sebelah mana? Sebelah kanan. Berapa kali? Setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Maka mulailah Umar bin Khattab gebukan roti kedua kenyang, tapi roti kasar, tidak sehalus roti dibuat Rasul kasar. Bijak aduh, bang buat nanti kalian berusaha Yahudi dulu di Tengah Madinah. Oh, nah Umar, ikut bantu lagi. Biasanya Rasulullah tapi keadaan kakeknya matanya tidak bisa melihat. Kejak aja Umar, gusulun roti. Amal gusulun karena roti gasar kekelai ruhannya. Datanya ke burung biasa, bagian dua burung lain, burung biasa karena dia hanya buka berkata. Nyok saja dapat tahu si Muhammad pendusta yang mengaku Nabi akhir zaman. Yang dapat Umar bin Khattab bangga dengan janji Nabi Muhammad karena berburu kosong. Karena apa meninggal? Mengucap ini mengupik dia menjulok dalam agak uang. Karena Umar bin Khattab kangen. Hai, soal dong, roti gasar pun gasar hana yang lagi yang di gelung bawa ke dalam itu. Kau nyangka, ganyan hana ni kami meninggal. So ganyan yang keinginan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipura orang hina, yang dipura orang jati, yang keinginan yang hana dulu roti kita dengan penuh kelembutan. Timurlah doa kusuruh kerana kepada hayatnya hanya kepada dunia kepada Yahudi. Mana bisa lompat pada kata singa padang pasir Umar ampun Umar yang diuji bilangnya Rasulullah Umar ya ayat kata benar-benar kebalon mendapat kuburan kebalon di bawah Yahudi di pusara Rasul sampai di pusara Rasulullah langsung beliau duduk tersipu. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad kekasihmu, utusanmu ya Allah. Begitu bersyahadat langsung Yahudinya meninggal dunia. Masuk Islam bukan karena dakwah, masuk Islam bukan karena pujuk orang, tapi masuk Islam karena taulah baginda Rasul, akhlak yang sangat mulia. Makanya Allah dalam Al-Quran menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Sidang maulid yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mau pelajari akhlak Rasulullah, dimulai daripada akhlak yang paling utama, dan yang paling utama adalah akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, akhlak kepada kedua orang tua dan guru. Yang keempat, akhlak kepada sahabat dan tetangga. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah? Akhlak kepada Allah yang paling tinggi apa? Menyembah Allah. Soal
jika kita ditanyai orang sehari semalam berapa kali sholat, berapa waktu sholat, sebutkan. 5 waktu. Sholat apa saja? Zuhur berapa rakaat? Selanjutnya? Asar berapa rakaat? Selanjutnya? Berapa rakaat? Selanjutnya? Berapa rakaat? Selanjutnya? Berapa rakaat? Cukup berapa rakaat? 2. Nah, baik lalu kita. Lima menit, asal 5 menit, menggerik 5 menit, tambah insya 5 menit, tak masuk 5 menit, tak ingat bukan wahai saudara, hubungan tanya dengan Allah yang paling baik, manakala tak semua dia ketika ingat mandu. Iman dengan agama yang sembahyang kurang budal agama. Ingat mandu iman dengan agama yang tak sembahyang kurang budal agama. Ingat wahai rakan, ingat agama Tuhan muda diatur yang tak sembahyang. Nyantunya adalah agama, membet rumah, membet susah, hidup dalam alam, tapi Allah dah semua. Semuanya yang nak semayang, yang nak semayang. Bekal, menyebut pengumuman bahasa. Kan diurul menggap pengumuman dari Allah. Pengumuman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pengumuman itu pengumuman untuk yang berbuat dengan Allah yang Maha Kuasa. Kira-kira mendengar anak kamu azan lagi ya? Mak ayah kamu jawab, ibu yang syah ibu. Nah kalau itu kan, mereka ayah juga dengannya. Tapi dia dengannya langsung kau mana kau? Dia dengannya langsung kau mana kau? Bakatnya cuma nama kau. Jadi ya. Bukan mana, yang ini tegak. Hai, bukan, dia tegak. Jadi anak mah menjaga anak yang orang berbeda. Karena anak itu adalah hasil kerja buah cinta yang dihasilkan. Maka nggak boleh orang agama bukan ego, tidak boleh. Orang agama yang ego Allah tak suka, karena ego itu milik Allah. Sombong, takabur milik Allah. Iblis diusir dari surga gara-gara tidak menghormati nur Nabi Muhammad. Karena pada saat itu nur Nabi Muhammad disuruhi Nabi Adam, disuruhi. Makanya di surga ketika Nabi Adam sendirian, kita kena dicari dua-dua, rusa dua-dua, geluh dua-dua, binatang sebagaimana luar biasa banyak binatang. Nabi Adam sendiri tinggi. Padahal apa? Anggur ada, apel ada, semua diinginkan ada, tapi enggak enak hidup ini. Kenapa? Enggak hidup dan tinggi. Semua ada
Ya Rab. Pak Karno, kenapa nangis? Ya, bagaimana aku nggak menangis? Rusa itu berdua, burung itu berdua, binatang lain berdua, saya sendiri ya. Gak enak hidup ini. Walaupun semua ada makanan di sini, emas, intan, permata ada, aku tidur di atas permata, di atas intan. Tapi enggak sia-sia ya aku sendiri. Jadi maksudmu kemana? Ya Rab, kasihlah aku pendamping seperti mereka semua. Pendampingmu, ya Rab. Kamu yakin? Yakin ya Rab. Pejamkan matamu. Kepada matamu. Buka, buka. Kan udah berjalan lagi. Siti Hawa, nenek kita paling cantik, luar biasa. Kalah Mama Lini, kalah Sri Devi, kalah. Kalau Indonesia siapa? Di Indonesia siapa yang paling cantik itu artis? Syahrini. Syahrini, kalah Syahrini. Jume, kalah. Menang nenek kita Siti Hawa. Nabi Allah begitu melihat calon kekasihnya begitu cantik, gebutan berhenti ada. Kenapa ya malaikat? Lihat boleh seduh jangan. Kamu harus menikah dulu dan bayar mahar. Sayangku, bayar mahar. Apa maharnya? Siapa tahu? Soal jika kita ditanyai orang, apa mahar Siti Hawa oleh Nabi Adam? Apa? Selawat pintar, tepuk tangan. Dari mana tahunya? Ya. Selawat, wahai Adam, engkau bayar mahar dulu. Maharnya apa? Karena dalam surga banyak emas, intan, permata. Kemudian Nabi Adam, emas, intan, permata, kebanyakan. Kamu harus berselawat dulu kepada Nabi Muhammad 10 kali. Padahal Nabi Muhammad belum dicipta. Padahal Nabi Muhammad masih dicuri Nabi Adam. Loh, selawat bagaimana? Baca olehmu 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 10 kali selawat itu baru Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Nah, kalau begitu, sebelum lahirnya Rasulullah, selawat sudah berjalan. Masih ingat surat apa yang Allah berselawat untuk Nabi Muhammad? Surat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Makanya dalam sholat ada selawat wajib, ya kan? Setelah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul
Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu selawat wajib. Kenapa dalam salat harus ada selawat? Karena Allah berselawat. Allah turunkan Al-Quran. Allah ada baca Al-Quran. Ada enggak? Enggak. Allah suruh kita naik haji ke Baitullah. Allah ada naik haji ke Baitullah? Enggak. Nah, Allah suruh kita bersedekah. Allah ada bersedekah? Enggak. Semua kewajiban yang Allah wajibkan, Allah tidak pernah melakukannya. Tapi giliran berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang dulu. Untuk itu selawat adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh Allah. Makanya Allah panggil wahai malaikat, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Nah, yang sekarang kita sayangkan, di musala sudah azan, di masjid sudah azan. Coba banyak orang yang datang atau banyak yang tidak datang? Azan di musala, Allahu Akbar. Kira-kira yang datang ke musala orang atau ayam? Orang atau ayam? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang datang ke masjid orang atau pae? Pae nggak datang, ayam nggak datang, burung nggak datang. Kenapa? Ayam, burung, pae tidak sholat. Berarti yang sholat adalah manusia. Yang nggak sholat adalah yang nggak sholat adalah Ustaz, ayahku nggak sholat gimana? Ya. Ustaz, mama nggak sholat gimana? Maya. Ustaz, kakak nggak sholat gimana? Kaya. Ustaz, abang nggak sholat gimana? Bangya. Ustaz, kakek nggak sholat gimana? Kaya. Ustaz, nenek nggak sholat gimana? Nenek. Ustaz, di rumahku satu pun nggak sholat. Berarti dalam rumah itu ayam semua. Tapi yang jangan begitu pulang ke rumah besok, ini kan mau libur. Begitu pulang ke rumah, nengok ayam nggak sholat, jangan bilang panggil, ayam sini. Begitu kalian panggil ayam, sini kok. Jangan. Tapi bagaimana pakai taktik dan strategi? Bagaimana taktik dan strategi? Buat hati ayam muncul. Bagaimana caranya? Kan kita boleh suruh makan siang. Nah. Firman, panggil ya, sini. Datang. Udah, ini makan, sepuas-puasnya makan. Udah mulai acting terus Firman. Karena bilang mama ayam belum sholat. Kalau mama kamu lagi kuih muridin. Jadi kita harus bekerja. Begitu suruh makan, makan apa ya? Makan nasi, itu ada ayam potong, ayam goreng. Ya. Apa? Enggak selera. Kenapa nangis? Ini makan khusus istimewa nih.
ayam ini untuk abang, karena abang pandai ngaji. Makanya nih ayam ini ada berapa macam nih? Tapi abang memang selera. Nangis. Begitu kita nangis, kira-kira hancur enggak hati ayah? Hancur enggak? Hancur lututnya seperti kaca itu berkeping-keping pecah. Jangan makan dulu. Di mana mama? Kenapa Sabang nangis? Enggak tahu, dari tadi emang Sabang selalu sedih. Entah kenapa. Setelah mama ceritain ayah jarang sholat, Sabang nangis sedih terus. Oh. Ya, boleh abang nanya? Boleh nanya terus. Kalau azan di munasah di masjid, kira-kira yang pergi sholat ke munasah ke masjid siapa ya? Oh, orang yang pergi. Mana mungkin kambing, ayam? Berarti ayam nggak pergi ke masjid ya? Enggak. Berarti yang sholat itu orangnya. Iya, yang nggak sholat ya. Gitu bukan ayam, bro, gak ada ayam. Sejadah makan dulu. Disitulah kita menangis ayam. Banyak udah abang dengan cerita ya. Kalau yang nggak sholat ya, memang di dunia bahagia, tapi di alam barzakh dipukul. Malah di masa Rasulullah masih hidup, orang yang meninggalkan sholat dirubah oleh Allah menjadi babi. Satu hari ya seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku nggak ada lagi ya Rasulullah. Kemana? Nggak tahu ya Rasulullah. Tapi yang ada di kamar ayahku seekor babi hutan tua yang sudah mati. Rasulullah bersabda, wahai sahabat, ayo kita ke sana semua. Begitu Rasulullah datang ke sana, ke kamar itu masuk, maka di sana itulah gemetar tubuh Rasulullah, keluar keringat. Begitu ibu Rasulullah menangis. Rasulullah mengangkat kedua tangan, ya Rabb, ya Ilahi, ya Rabbi, Engkau pencipta yang sempurna ya. Jangan Engkau siksa umatku di dunia, tapi siksalah umatku di akhirat ya Rabb. Malu aku ya, malu. Umatku berubah menjadi babi. Berkat doa Rasulullah, babi itu berubah menjadi manusia. Rupanya itulah orang tua anak muda saja. Maka dilaksanakanlah fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Giliran mau ditanam kembali ke alam barzakh, maka mayat itu berubah lagi menjadi babi. Disitulah menangis Rasulullah, ya Allah, untuk umatku ya Allah. Umar bin Khattab lemas, Ali bin Abi Thalib lemas. Makanya manusia yang tidak mau menyembah Allah adalah manusia lebih rendah daripada babi. Di masa Umar bin Khattab, orang yang tak sholat sudah dibungkus, sudah dikafankan, tiba-tiba kain kafan itu berwarna merah, lalu kain kafan itu koyak semua. Apa yang terjadi? Keluarlah seekor ular. Yang ular itu namanya Syuja'ul Aqra. Itu ular di alam barzakh. Datang Sayyidina Ali mengambil pedang Zulfikar ingin menembak leher ular itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Ali, ada urusan apa engkau menembakku? Aku ini ciptaan Allah dan aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa mayat ini karena dia tidak mau menyembah Allah. Begitu ular Syuja'ul Aqra mengucap kalimat syahadat, pedang yang ada di tangan Sayyidina Ali Zulfikar jatuh. Terduduklah semuanya. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, ingatlah kalian, walaupun kalian sahabat Rasul, tapi kalau kalian tidak menyembah Allah akan kusiksa mulai di alam barzakh sampai di neraka nantinya. Ada yang tinggal sholat, ya boleh lah, ya boleh lagi, karena sholat itu hubungan kita dengan Allah, hubungan cinta kasih sayang kita dengan Allah. Dalam sholat itulah kita curhat kepada Allah. Apa
keinginan kita, bilang semua sama Allah. Tempat curhat yang sempurna adalah Allah, dan lewat adalah lewat sholat. Anakku, kalau kalian tidak lupa kepada Allah di dunia, Allah tidak akan pernah melupakan kalian di dunia dan di akhir. Makanya kalau ibu guru mengarahkan kita untuk sholat, jangan malas malas. Kenapa? Jumpailah Allah yang maha segala-gala. Ya, adab yang pertama, adab kepada Allah. Adab yang tinggi Rasulullah adalah menyembah Allah. Jangan ditinggalkan lagi. Yang kedua, adab kita kepada siapa? Kepada Rasulullah. Itulah surat Ali Imran yang Ustaz baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya, katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Siapa saja mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku itu aku siapa? Aku Rasulullah. Bukti kita cinta kepada Allah, kita mengikuti Rasulullah. Apa yang harus diikuti kepada Rasulullah? Meneladani adab dan akhlakul karimah. Tadi salah satu adab bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada kakek Yahudi. Adab yang lain banyak sekali. Rasulullah pernah menghina enggak? Rasulullah pernah mencaci enggak? Tidak pernah. Rasulullah pernah mengejek enggak? Tidak pernah. Berarti jangan dibagi. Mencaci, menghina, mengejek, menggunjing, itu bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah apa? Saling sayang menyayang, saling memperbaiki. Kalau ada kawan kita gak pintar, gak bisa matematik, kita ajarkan matematik. Kalau ada kawan kita yang bandel, yang suka cuek, asal belajar cuek, bimbing dia dengan baik. Kenapa? Tangan ini akan dipotong-potong dalam neraka karena tangan ini berbuat maksiat kepada kawan-kawan. Sayang nggak sama tangan? Sayang nggak? Sayang. Mau nggak dipotong di neraka? Rumah. Tangan kita anakku ditarik kiri kanan, datang penjaga neraka. Siapa namanya? Malik Zabania. Jangan ke kakinya, jangan ke kaki, dipotong. Sakit. Apa sakit? Dulu tanganmu ini kamu gunakan untuk memukul kawan-kawanmu. Dulu kaki ini kamu gunakan untuk menendang kawan-kawanmu. Kaki ini harus dipotong-potong dalam neraka jahanam. Mau enggak? Kalau begitu jangan gunakan tangan dan kaki untuk menyakiti sahabat dan teman kita. Ada berapa neraka? 7. Ada berapa surga? 8. Neraka 7, surga 8. Sabung sinar nurul hayati. Sabung sinar nurul hayati. Sayang kemeja ibu dalangan, selamat iman dengan agama badan dulubi. Selamat iman dengan agama badan dulubi. Dalam neraka? Makanya ada tanya firman neraka apa yang kamu? Kita harap-harap datang Rasulullah. Tahoy, mak ada tahoy. Nucap, nucap.
itu akan terjadi di akhirat. Makanya tangan ini digunakan pada tempat yang Allah ridha, kaki ini digunakan pada tempat yang Allah ridha, mata ini akhlaknya bagaimana? Akhlak mata melihat yang Allah ridhai. Yang Allah tak ridhai jangan lihat. Nah, sekarang setahu Ustaz, sekarang kitab sekarang bukan lagi kitab Al-Quran. Selalu di bawah. Apa itu sekarang? Apa kitab sekarang? Iya. Sekarang kitab umat Islam ini mau tidur, mau tidur. Sebahagian bangun tidur, bukan istri dulu ditengok, bukan HP dulu dipegang. Istri nomor 2, HP nomor 1. Apalagi ada suami, aku luar kenal sama HP daripada sama kamu. Makanya suami-suami yang menggunakan mata bukan pada tempatnya yang Allah ridhai, yang ditengok HP terus. Ya HP, artis semua artis. Ya karena dilaga-laga bibi merah, mata cantik, bakalan lebih nambah. Akhirnya apa? Akhirnya hilanglah kecantikan istri pada matanya. Kenapa? Karena matanya selalu melihat artis. Kalau sudah begitu, lenyaplah kebahagiaan suami istri. Jadi jangan caranya Ustaz. Caranya bilang sama suami, bang, mata itu milik Allah, itu titipan Allah. Kalau abang gunakan pada jalan yang Allah ridhai, maka mata itu nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban. Dalam kitab Timbangul Ghafilin, kitab Tabiul Ghafilina, dalam neraka orang yang menggunakan mata bukan dalam ridha Allah akan dilempar dengan besi yang runcing. Panjang besi itu 7 hasta. 7 hasta berapa panjangnya? 7 meter. Besi runcing dari neraka geram oleh malaikat zamannya, hadram mata tembus, hancur otak, hancur kepala. Ini mereka ini. Apa? Menunjukkan ada batas kehidupan. Maka kalian jangan susah, jangan gundah. Ibu-ibu jangan susah, jangan gundah. Mereka ini adalah tempat kita memiliki salah satu surga Allah. Makanya jangan lihat mereka, tapi siapa lihat? Siapa penciptanya? Semakin besar cinta kita kepada mereka, berarti semakin besar cinta Allah kepada kita. Dan itu harus kita dapatkan. Kalau enggak, kita akan sia-sia hidup ini. Coba tumbuhkan ke dalam hati kita, apakah itu istri milik Allah titipan kepada kita? Apakah itu anak milik Allah titipan kepada kita? Apakah itu harta milik Allah titipan kepada kita? Kalau merasa sebagai titipan, maka kita akan hati-hati menjaga. Karena kalau tidak, akan diambil kembali. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah adalah meneladani semua pribadi tingkah laku Rasul. Yang ketiga, akhlak kepada ayah, bunda, dan guru. Anakku di akhir dunia ingat ku sayang dan hewa insan bangkat tinggi bernasib Allah wali tersayang leda ujungnya ingat hai aki bernasib Allah leda ujungnya di atas bumi berhati-hati yang bercahaya kedua mama yang tidak guru kecintaan Allah. Berapa orang? 3 orang. Ibu, ayah, dan guru.
Ini manusia dikasih oleh Allah, kekasih Allah. Leda punya kekasih Allah, ayah, ibu dan guru. Bagaimana kekasih Allah? Doanya makbul. Doa yang baik diterima, doa yang enggak baik diterima, dan malaikat kenapa cunduk? Makanya patuhi ayah, ibu dan guru. Masih ingat hadis Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Artinya, barang siapa memuliakan orang alim. Siapa orang alim? Ibu guru kita, bapak guru kita orang alim. Barang siapa memulai mereka, bapak akramani, berarti dia sudah memuliakan aku. Waman akramani, bapak akramallah. Barang siapa memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah. Fama'wahul jannah. Barang siapa sudah memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka berhaklah mereka masuk surga. Anakku, buah hatiku, kalian kalau mencintai ibu guru, bapak guru, berarti kalian mencintai Allah. Mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, artinya tidak lagi masuk neraka. Senior. Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa yang ingin masuk neraka? Ya ada. Ya, siapa ingin masuk surga? Alhamdulillah. Turun tangan. Syarat masuk surga apa? Syarat masuk surga? Tahu? Tahu syaratnya? Dengarkan baik-baik. Surga pintu sabit buka. Surga pintu sabit buka. Cipilin wahai saya yang di antara dua. Cipilin wahai raga yang di antara dua. Menyambut surga semangsikan Tuhan. Yang syarat pertama, menyambut surga semangsikan Tuhan. Si orang si layak lima mata bisa kita tinggalkan. Si orang si malam lima mata tinggalkan. Syarat yang kedua, apa syarat kedua? Menyambut surga ingat ilahan Adam, mak ayah kelengan gure selalu muliakan. Mak ayah kelengan gure selalu cintakan. Sesama surga pintu sabit buka. Sesama neraka pintu sabit buka. Cipilin wahai raga yang di antara dua. Pertama, sembah Allah. Kedua, kita memuliakan ayah, bunda, dan guru. Kalau kalian tidak memuliakan guru, jangan harap surga dikasih Allah. Terakhir, Ustaz mau cerita, mau dengar? Tolong diceritakan sama kawan-kawan yang lain yang nggak ada hari ini ya. Suatu hari, seorang syekh dari Mekah mau ke Madinah.
Tujuannya apa? Ingin pergi ke kubur Rasulullah. Rupanya tiba-tiba ada seorang anak baru umur 10 tahun, anak laki-laki. Dia mendengar bahwa sekelompok orang naik kuda pakai gerbong, udah ada gerbongnya, menuju ke Madinah mau ke kubur Rasulullah. Anak ini begitu mendengar Nabi Muhammad tumbuh rasa cinta yang luar biasa. Ya Allah, ingin aku jumpa dengan kekasihku Muhammad, ya Allah. Berikan izin aku ke sana. Anak ini datang, Syekh Abdurrahman Adibai, pengarang kitab Zikir Maulid Adibai. Syekh, izinkan saya ingin ikut ke Madinah, ingin bertemu Rasulullah. Oh, kamu masih ada ayah? Masih ada ibu? Masih. Nah, kamu masih kecil, pulang saja. Kami ini orang-orang tua ke sana. Pulang kamu. Rupanya anak tersebut tidak pulang. Dia sembunyi di samping pohon kurma. Dia tunggu Syekh melengah. Lalu dia nggak tidur malam itu karena habis subuh orang ini berangkat. Anak itu nggak tidur, berdiri di bawah pohon kurma. Selesai sholat subuh, maka anak itu bergelantungan di gerbong kereta di bawah. Orang Syekh ini nggak tahu ada anak kecil di bawah bergantungan. Siang malam perjalanannya 2 minggu. La ilaha illallah. 2 minggu siang malam terik matahari. Anak itu tetap bertahan di bawah gerbong. Apa dibaca di bawah gerbong? Dengan tetesan air mata, dengan kerinduan yang sangat dahsyat. Apa dibacanya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salimna ya Habibi. Sejahtera atasmu wahai Rasulullah, sejahtera atasmu wahai Nabi Allah, sejahtera atasmu wahai Nur Allah, sejahtera atasmu wahai kekasih Allah, sejahterakan aku wahai kekasih. Itu ucapannya. Siang malam diterik matahari, dengan tetesan air mata, dengan kerinduan di dada, dia berharap bertemu Rasulullah. 7 hari, 7 malam, 2 minggu, 14 hari, 14 malam. Kalau kita tahan, enggak makan, enggak minum, 14 hari, 14 malam, kita tahan, enggak tahan. Tapi anak kecil ini dia tahan, enggak makan 14 hari, 14 malam, dimakan oleh malam, dimakan oleh terik matahari, kena lagi abu-abu padang pasir, tapi di mulutnya tetap Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Nurullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Salimna ya Habibi. Subhanallah. Begitu sampai 100 meter dari kuburan Rasulullah, para syekh ini berdiri. Begitu berdiri, jatuhlah tangan anak itu, terlepas dari apa namanya gerbong. Lalu apa yang terjadi? Mulailah anak itu merangkak, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Nurullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Salimna ya Habibi ya Rasulullah. Aku serahkan kepadamu membuat cinta dan rinduku ya Rasulullah. Terima aku ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggallah anak itu 100 meter dari kuburan Rasulullah. Maka syekh ini terkejut, wahai sahabatku, apa kita ini? Cinta kita belum seberapa, cinta anaknya lebih utama. Walaupun kita sudah syekh, seorang guru, tapi enggak ada nilainya di sisi Rasulullah. Dan cinta anak ini di sisi Rasulullah sangat berharga. Maka dikuburkanlah anak ini 100 meter dari kubur Rasulullah.
Apa yang terjadi? Setiap tahun Syekh ini mengunjungi kubur Rasulullah. Apa yang terjadi? Setiap tahun kubur ini bergeser sampai kubur ini di samping kuburan Rasulullah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena cintanya kepada Rasulullah. Dan cinta Rasulullah banyak-banyak dibuktikan dengan berselawat. Karena Allah juga berselawat. Lalu kita disuruh berselawat. Pertama, menyembah Allah, akhlak tertinggi Rasulullah. Kedua, tanamkan kasih sayang dan cinta rasa. Buang semua kunci dendam dan iri dengki. Ketiga, banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Tiga hal ini, buah hatiku, belahan jiwaku, ditambah dengan akhlak-akhlak kita yang mulia, maka insya Allah kalian semua bunda-bunda tercinta insya Allah akan sama-sama kita nanti bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita angkat kedua tangan, bermohon kepada Allah supaya kita diangkat derajat dalam waktu dunia dan akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم ديننا سلم إيماننا سلم توحيدنا وسلم معرفتنا سلم قلوبنا وسلم قلوب المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا بالإيمان وأحينا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان وفرج لنا من الجن مع الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجسام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهدم والبخل وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق وضلع الدين وغلبة الرجال وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم يا رسول الله اللهم صل وسلم على البركة اللهم صل وسلم على نور الله اللهم صل وسلم على حبيب الله وسلم وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا اصحاب سيدنا رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العليم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام برحمتك يا رب. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sudah dimaafkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.